Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini saya mau nyobain alat baru saya nih, bor duduk atau bench drill. Ini yang saya punya dari brand Yasuka dengan tipenya YDP 016A. Ya, seperti apa impresi saya untuk alat ini, kira-kira nanti puas atau enggak? Nah, jadi kali ini mau saya bahas ya. Oh ya, untuk harganya sendiri ini saya dapatkan di harga 3 jutaan ya, 3,2 juta gitulah ya. Seharusnya agak sedikit tinggi ketimbang bor duduk kebanyakan. Ya saya harap dengan harga segitu kualitas yang kita dapat juga sesuai. Oke, lanjut ke alatnya sendiri. Untuk speknya ya, di sini dia menggunakan motor dinamo induksi tentunya ya, 375 watt, itu artinya setengah HP. Dan untuk spek lengkapnya di sini bisa kita lihat untuk kapasitas mata bornya itu kepalanya ya, maksudnya itu sampai di 16 mili, dan ya di situ ada tertera wattnya 375 watt. Ya, seperti apa alatnya, apakah mantap? Untuk build quality-nya secara global atau secara keseluruhan tentunya ya, namanya bor duduk itu ya memang dia semuanya besi ya. Jadi ya secara keseluruhan udah saya akuin itu mantap. Namun secara detail bagaimana kualitasnya kita akan bahas satu per satu. Oke, yang pertama kita lihat dari bagian beltingnya dulu ya. Ini untuk settingan pengatur kecepatannya. Nah, jadi dia ada 3 puli seperti ini ya. Dan ya, untuk pengaturan RPM-nya di sini teman-teman bisa lihat aja ada daftar diagramnya gitu ya. Nah, di sini untuk yang paling rendah dia di 220 RPM. Untuk besi biasanya dia RPM rendah, dan untuk kayu biasanya dia tinggi ya. Itu maksimal di 3320 RPM. Itu kalau yang listrik 60 Hz. Kalau yang 50 Hz di 2770 RPM aja. Ya, bisa sesuaikan sendiri, tinggal pindah-pindah aja untuk beltingnya ya. Dan ya, untuk build quality-nya sendiri, untuk bahannya ini biasa ya, ini tuh dari aluminium, belum babet ya, tapi ya udah oke lah. Dan untuk covernya ini sendiri, ini tergolong kokoh kalau saya bilang dibandingkan yang lain. Kita coba ya, kita coba nyalakan, bunyi-bunyi enggak nih kalau lagi nyala. Biasanya kebanyakan yang biasa itu ringkih. Nah, di sini udah oke ya, udah nggak ada suara-suara, udah padet gitu, mantep, build quality-nya bagus. Dan untuk finishingnya juga ini tuh bisa dibilang oke. Nah, selanjutnya untuk switch on off-nya ya, itu dia model seperti ini. Dia ada 2 tombol, yang hijau untuk nyalain dan yang merah untuk matikan. Untuk matikannya juga bisa secara cepat ya, ini dari luar. Misalkan kita nyalakan seperti ini, tinggal kita tekan, dia akan langsung mati. Ya, walaupun dia belum yang magnetic switch ya, yang dimana kalau mati lampu itu biasanya kan dia langsung mati ya. Tapi kalau ini sepertinya enggak. Coba saya tes ya, saya cabut listriknya. Oh, ternyata dia udah magnetic switch. Jadi dia dalam kondisi on pun kalau listriknya tercabut, nyala lagi dia akan langsung mati ya. Jadi untuk safety ini udah mantap. Oke, lanjut kita bahas ke fitur-fitur yang ada di bagian motornya ini ya. Ya lebih ke settingan sih sebenarnya. Ya, yang pertama di sini adalah tuas untuk maju mundur motornya ini. Kan kalau kita mau pindah belting kan harus kita kendorin dulu. Nah, ini kita bisa tarik maju mundur, nanti dia akan bergerak. Caranya ya ini harus kita lepas dulu kuncinya, harus kita kendorin. Seperti ini. Kalau udah kendor, ini baru bisa kita maju mundurin. Ya, seperti itu ya. Dan lanjut kita bahas ke bagian tuas untuk turun naik mata bornya nih. Nah, untuk tuasnya bisa dibilang ini tuh udah standar ya, bisa dibilang udah cukup kokoh. Dan untuk settingannya di sini ada angka-angkanya, itu fungsinya apa? Fungsinya adalah ini bisa kita putar ya, kita putar seperti ini. Nah, ini ada angkanya misalkan 10. Kita bikin 10, maka kita kunci. Nanti mata bornya hanya bisa turun 10 cm aja, 10 cm atau 10 apa ya? 10 mili ya? Atau inci ya? Ini 10 sepertinya 1 inci, 20 2 inci. Seperti itu. Dan untuk maksimalnya ini mata bornya bisa turun sampai angka 75 ya, mungkin 7,5 inci ya, seperti itu. Jadi ibaratnya dia stoppernya. Oke, selanjutnya kita bahas ke bagian kepala mata bornya ya. Ini ada pelindungnya seperti ini dari akrilik. Ini bisa juga dilepas, tapi demi keamanan sih mending dipasang aja ya. Dan ya, untuk sistem turun naiknya biasa seperti ini, dan di sini juga ada settingannya. Ini ada baut seperti ini. Ini bisa kita setting-setting biar nggak oblak ya. Dan ini udah oke sih. Karena di sini kalau makin kita kencengin dia akan makin padat gitu.
Dan selanjutnya ya, untuk motherboardnya ini pemasangan pertama kali untuk kepala motherboardnya itu kan perhatikan teman-teman, di situ ada lubang. Dan ya, untuk memasukkan kepala motherboardnya pertama kali itu ada pennya, ada lindahnya seperti itu ya. Itu diusahakan sejajar ya dengan lubangnya ya, jangan miring, karena nanti kalau kita mau buka kepala motherboardnya, ini kan kita pakai ini alat bawaannya ya, ini akan kita masukkan seperti ini. Nah, kalau lidahnya itu miring, dia sering meleset, makanya harus benar-benar sejajar lubangnya ya, tidak X gitu. Nah, selanjutnya kita bahas untuk base-nya nih ya. Untuk base-nya ini bisa dikatakan udah kokoh sekali. Ini kalaupun saya coba goyang seperti ini, itu udah mantap ya. Kebanyakan ada yang mau turun gitu ya, dan ini udah oke sekali. Dan untuk sistemnya yang saya suka dari bor 16 itu ya ini, dia naik turunnya itu tinggal kita putar ya seperti ini ya, itu udah mempermudah sekali ketimbang yang 13 mili kebanyakan harus kita angkat manual, dan kebanyakan kalau kelepas itu langsung kebanting gitu ya. Dan ini bisa dikatakan udah oke ya. Ini untuk settingan tuas naik turunnya, dan di bagian kiri sini kalau udah mendapat ketinggian tertentu kita tinggal kunci aja. Dan untuk base-nya ini bisa dimiringkan ya, mau berapa derajat. Misalkan kita mau ngebor 40 derajat, ini bisa kita putar lagi nih, bisa muter-muter, ini ada bautnya, bisa kita kendorin seperti itu. Ya oke ya, jadi kita mau coba juga, tentunya yang paling penting adalah bagaimana dengan kepresisiannya, karena bagus pun, build quality-nya sesolid apapun, kalau nggak presisi kan gimana gitu ya. Kita akan coba ukur untuk motherboardnya dengan siku ini, dengan base-nya, apakah sejajar, presisi atau enggak, kita coba. Ya, kita perhatikan, nah udah pas ya, udah tidak ada gap, udah rata. Artinya ini udah presisi ya. Sebenarnya kalau masalah ke kanan ke kirinya itu bisa disetting ya, dari yang settingan bawah itu kita lihat tadi. Dan ini udah pas, nggak perlu saya kalibrasi. Tapi yang bikin penasaran adalah bagaimana jarak antara motherboard ke tiangnya itu ya. Nah itu baru nggak bisa disetting. Kalau di situ dia nggak presisi ya udah paling diganjel ya. Ya kita coba ukur aja. Ya kita coba ukur dari belakang sana ya, dari tiangnya. Teman-teman bisa perhatikan kira-kira udah bagus atau belum. Ya kalau dari penilaian saya sih udah mantap ya, udah tidak ada gap di situ. Teman-teman perhatikan dari atas sampai bawah motherboardnya itu udah rapet. Ya intinya udah mantap ya, udah presisi. Ya oke ya, kalau gitu langsung aja kita cobain bagaimana dengan feel-nya. Kira-kira saya puas atau enggak ngeluarin duit segitu, kita coba ya. Ya sekarang saya mau tes untuk listriknya dulu ya. Untuk dinamo induksi ini dia itu memang tertulis rendah, tapi yang biasanya tinggi itu malah untuk angkatan pertamanya bisa 2 kali lipat dari daya yang tertera. Kita mau tes berapa ampere, kita coba ya. Nah, bisa sampai 2,9 ampere ya, 3 ampere. Untuk standby-nya sih tergantung beban ya, itu tadi rata-rata tanpa beban di 1 ampere, tapi lonjakan awalnya itu mendekati 3 ampere. Ya kalikan sendirilah ke 220 volt. Itu sekitar 600 watt ya, dikalikan Kospi sekitar 0,8 0,9. Ya intinya listrik 450 udah dipastikan nggak narik ya untuk ngidupin mesin ini. Oke, yang pertama saya akan coba di plat 12 mili ya. Ini tebal dengan mata bor yang kecil dulu kita pakai. Ini yang 8 mili. Kita lihat bagaimana kemampuan bornya.
Ya, bisa dibilang stabil ya. Tenaganya itu konstan, tidak naik turun gitu. Untuk pelan 12 mili oke-oke aja, nggak ada masalah. Oke, percobaan selanjutnya saya akan coba ngebor ini ya, balok tebal 2 inci dengan mata bor kipas. Ini ukurannya 32 mili, dan untuk settingan RPM-nya tentunya saya tambah karena ini kan ke kayu. Kita tes ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekitar 2000-an ke atas ya untuk kayu. Oke, langsung aja kita coba. Ya, ini tuh bisa dibilang asik sekali ya. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat. Ya, pengaruh mata bornya juga sih. Mata bor tajam memang harus ya. Tapi untuk mesinnya sendiri kalau saya bilang tenaganya cukup stabil ya. Ya oke ya, kalau saya nilai sih dari apa yang saya dapatkan dengan harga yang saya keluarkan, saya rasa sih wajar ya. Ya itulah yang orang bilang ada harga, ada kualitas. Ternyata ya setelah saya coba, saya uji tadi ya bisa saya katakan puas. Ya intinya itu aja sih, nggak ada yang perlu kita bahas lebih dalam ya soal bor duduk seperti ini. Intinya tenaga dan kepresisian itu aja sih ya. Selebihnya saya rasa sama aja. Yang membedakan bor mahal dengan murah itu paling di motornya ya dan di kepresisiannya. Dan untuk motornya itu tadi beberapa kali saya coba dan ini bukan baru kali ini ya. Ya untuk suhunya bisa dikatakan itu terjaga sekali, tidak mudah panas ya, walaupun dia itu cuma setengah HP ya, tapi untuk tenaga saya rasa sih udah oke. Dan ya intinya oke lah ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Kalau teman-teman mungkin ada kritikan ataupun ada saran, silahkan aja di kolom komentar. Yang pasti aja ada salahnya ya, namanya juga manusia. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.